Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi kontaminan. Penjelasan kontaminan. Kontaminan merupakan bagian berbagai macam material asing di dalam sistem yang bukan merupakan bagian dari sistem tersebut yang dapat mengakibatkan kausan dini bahkan kerusakan. Kontaminan merupakan musuh dari sistem alat berat, terutama pada engine, hidrolik, dan transmisi. Contamination control merupakan program pengontrol masuknya kontaminan ke sistem. 1. Customer. Adanya kontaminan kontrol diawali dengan keinginan Caterpillar untuk memenuhi kebutuhan customer. Pada umumnya customer membutuhkan power mesin lebih besar. 2. Kecenderungan industri. Karena tuntutan customer, Caterpillar sebagai produsen mulai menggunakan sistem mesin yang lebih canggih, termasuk elektrohidrolik, sistem tekanan tinggi, dan clearance yang lebih rapat. 3. Fluidnya lebih sensitif terhadap kontaminan. Penggunaan sistem yang canggih seperti elektrohidrolik, clearance yang rapat, dan pressure yang tinggi menyebabkan fluidnya dan komponen lainnya lebih sensitif terhadap kontaminan. Jenis kontaminan. Contamination control sangat penting diterapkan pada melakukan kegiatan kerja karena sering sekali kita mengabaikan musuh utama ini akibat tidak terlihat ataupun tidak sadari. Jenis kontaminan yang sering sekali mencemari sistem alat berat terdiri dari 1. Partikel A. Kotoran. B. Partikel bekas proses pengelasan. C. Cat. D. Serpihan atau lembaran plastik. E. Partikel akibat kausan logam. F. Debu rokok. G. Gemuk dalam grease. H. Material timbul dari oksidasi oli. Baru 2 dari kimiawi. A. Air. B. Panas. B. Air. C. Udara. Jenis kontaminan berdasarkan ukurannya. Pada gambar di atas merupakan jenis-jenis kontaminan berdasarkan ukurannya. Jenis kontaminan yang masih terlihat oleh mata yaitu sekitar 40 mikro. Misalnya wet plaster, sisa pengelasan, shot blast, penyemprotan sun blasting, paint chip, cat yang lepas, mesin chip, sisa permesinan, DUTV, debu, dan jenis kontaminan serbuk batu bara, debu. Sistem human. Clearance dari komponen alat berat Caterpillar sekitar antara 2 hingga 30 mikro. Clearance begitu kecil apabila dibandingkan dengan ukuran rambut manusia yang berukuran 80 mikron. Dan clear sebesar ini cenderung tidak terlihat karena kemampuan mata manusia untuk melihat hanya sebatas 40 mikron. 1 mikron sama dengan 1/1000 meter. 100 mikron sebutir garam meja. 80 mikron diameter rambut manusia. Gambar di atas menunjukkan ukuran dari 1 mikron. 1 mikron sangatlah kecil jika dibandingkan dengan diameter rambut manusia. Jika dibutuhkan betapa kecil 1 mikron terhadap 1/1000 inci. Partikel yang kecil ini sangat merusak sistem jika berada di antara dua komponen yang bergesekan. Pemanufaktur. Suatu perusahaan membuat pompa melakukan penelitian untuk mengetahui dampak dari kontaminasi pada usia pompa. Grafik pada gambar 5 menunjukkan beberapa informasi yang menarik mengenai kontaminasi. Isokode yang lebih besar yang akan memperpendek usia pompa. Jika oli dijaga pada 18/15 atau di bawahnya, usia komponen akan meningkat drastis. Sumber kontaminan. Kontaminasi dapat bersumber dari beberapa proses yang terdiri dari 1. Layout tempat perbaikan. Layout tempat perbaikan dan perbaikan yang tidak
tepat dan dapat mengakibatkan masuknya kontaminan ke sistem. 2. Proses pembuatan dan perakitan. Proses pembuatan komponen dan perakitan merupakan salah satu sumber masuknya kontaminan ke dalam sistem. Untuk mengetahui tingkat kebocoran setelah proses perakitan, factory biasanya menambahkan semacam zat warna pada oli atau fluida lainnya, sehingga apabila unit telah dikirim ke customer perlu dilakukan penggantian oli awal initial oil change yang biasanya bersekitar antara 50 hingga 250 jam tergantung dari petunjuk masing-masing operating maintenance manual masing-masing unit. 3. Oli baru. Oli baru tidak dapat dianggap sudah yang sangat bersih karena kontaminan dapat masuk selama proses produksi atau penyimpanan. Pada gambar di atas terlihat oli baru dengan kotoran yang menempel di sekitar drum, disertai dengan pompa tangan yang tidak dilengkapi dengan filter yang dapat menyaring kontaminan yang terdapat di dalam oli. Kondisi seperti ini sangat memudahkan masuknya kontaminan ke dalam sistem dan akan mempercepat proses keausan komponen. 4. Kondisi daerah operasi. Kondisi daerah operasi tidak bisa dihindari, selalu berhubungan dengan kotoran dan debu, memungkinkan masuknya kontaminan ke dalam sistem. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan pengecekan kebocoran baik itu oli, udara, atau air. Silinder Viper Seal terletak pada silinder hidrolik akan menjadi sumber kontaminan jika terdapat kebocoran. Reservoir vent port, lubang penapasan pada tangki jika tidak tertutup, kontaminan akan masuk ke dalam sistem. Kualitas maintenance yang buruk. Prosedur perawatan yang salah akan menjadi sumber kontaminan bagi sistem. 5. Proses maintenance dan service. Proses maintenance dan service yang mengabaikan faktor kebersihan dan dilakukan di tempat yang tidak sesuai dapat menimbulkan masuknya kontaminan ke dalam sistem. Dan itu saja dari saya penjelasan tentang kontaminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.